Jangan yang percentage tadi yang 48% itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. I will study the Bible every day. Inilah yang harus menjadi pola kehidupan kita sebagai seorang anggota gereja Masa Advent hari ke-7. Kita harus kokoh, kita harus setia di dalam pola kehidupan kita. Apa yang dikatakan di sini? Kisah 17 ayat 1 ya. Tertulis ini. Orang-orang di Berea. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih agung, lebih dihormati daripada orang-orang yang berada di Tesalonika. Kenapa? Karena orang-orang di Berea, anggota-anggotanya itu, saudara, mereka setiap hari ya membaca, menyelidiki akan firman Tuhan. Betapa senangnya kalau kita dengar orang-orang Conference Jawa Timur dengan New Resolution-nya lebih baik anggota-anggota di Jawa Timur daripada anggota-anggota yang berada di Sri Lanka. Kenapa? Oleh karena anggota-anggota, pendeta-pendeta di Conference Jawa Timur lebih siap, sering membaca dan menerima, dan siap pemikiran mereka menyelidiki setiap hari firman Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, kita bukan hanya membaca Alkitab setiap hari. Bukan. But we must search into the Bible. Kita harus menyelidikinya. Sekali lagi, bukan membaca, tapi menyelidikinya. Alangkah lebih baiknya saudara membandingkan ayat Alkitab, lalu saudara buka tulisan Nyonya White, lalu saudara buka Bible Commentary saudara. Hanya memerlukan waktu. Tapi di sini dikatakan, we cannot only read the Bible every day, but we must. Ada must-nya di sana, saudara. Search into the Bible. Kita harus menyelidiki Alkitab itu ya secara menyeluruh. Lukas 24 ayat 27. Kenapa dikatakan Alkitab itu akan menyanggupkan kita, menambah pemikiran kita secara rohani dan meningkatkan pengetahuan kita, tenaga kita lebih baik lagi akan kebenaran yang kita dapat di dalam Di dalam Alkitab. Rasul Paulus mengatakan, saya senang diberikan waktu sampai jam 12. 1 Tesalonika 5 ayat berapa? 17. Kita sudah tahu semua itu. Doa yang tanpa berkeputusan. Doa bukan saja berbicara, saudara-saudaraku sekalian, tetapi ini adalah fellowship, ya. Berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bersekutu, bersahabat dengan Tuhan di dalam doa. Kita memerlukan untuk memuji Dia, berterima kasih kepadanya akan berkat-berkat, blessings. Ada S-nya di belakang, blessings, yang Dia berikan dan kita sudah terima. Dan kita memohon kepadanya supaya Dia memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan saat ini. Anak-anak Allah, Nyonya White mengatakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa tanpa berkeputusan. Berdoa setiap hari. Ini sangat kita perlukan untuk memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita, kasih karunia-Nya, yaitu langsung kepada kehidupan kerohanian kita, sama seperti makanan yang kita perlukan setiap hari. Yang keempat,
Saya penuh dengan sukacita. Untuk apa? Menurut akan peraturan-peraturannya. Menurut akan hukum-hukumnya. Penuh dengan sukacita. Jangan kita mengikuti akan peraturannya, hukumnya itu dalam keadaan terpaksa. Ini bukanlah pola kehidupan kita sebagai orang Kristen. Namun sementara kita mengikuti akan peraturannya, hukumnya, kita penuh dengan apa? Dengan sukacita. Di sini ada ayat-ayatnya, saudara-saudara sekalian ya, yang bisa saudara lihat. Mungkin kita tidak mempunyai waktu lagi ya. Ya, Mazmur berapa itu dikatakan? Mazmur 119 ayat 97, betapa aku ini ya, merasa apa? Mencintai, mengasihi akan peraturanmu, akan merupakan satu renungan bagiku setiap hari ya. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang bisa saudara lihat di saat ini melalui PowerPoint ini ya. Marilah kita mencintai sesama manusia seperti kita mencintai mencintai Tuhan, saudara. Ini adalah yang harus kita coba terapkan, dan ini akan memberikan satu rasa sukacita di dalam di dalam kehidupan kita masing-masing. Penuh dengan sukacita. Yang kelima, ini resolusi. Ada 7, saudara, paling sedikit 1 lah yang saudara ambil dari antara 7 resolusi ini. Untuk Conference Jawa Timur ini, untuk diri kita. Diri kita, saudara. My personal life. Mungkin istri kita lain lagi, tapi diri kita dulu. Dari antara 7 ini paling sedikit ada 1. Yang kelima, I will deny myself every day to follow Christ. Bagaimana caranya kita untuk mengendalikan diri kita? Bagaimana caranya kita untuk menyangkal? Pengendalian diri ini sangat penting sekali untuk mengikuti Kristus. Pengendalian diri. Ya. Ini adalah salah satu ciri sebagai seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7, bagaimana caranya kita dapat mengendalikan diri kita. Saudara, kadang-kadang saya harus akui pribadi saya kadang-kadang susah sekali mengendalikan diri di dalam rumah tangga. Cara saya berbicara kepada istri, cara saya berbicara sama anak-anak, cara saya berbicara sama atasan saya, cara saya berbicara kepada bawahan saya, jauh berbeda, saudara-saudara sekalian. Para pendeta sekarang sebagai gembala jemaat, saudara sangat menghormati akan pimpinan saudara. Dari jauh lagi saudara sudah katakan, selamat pagi Pak Ketua, sambil membungkukkan badan saudara. Tetapi kepada istri kita, kepada suami kita, nada kita itu jauh berbeda, saudara. Ya, jauh berbeda. Dan ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya kita mengendalikan akan diri kita? Teorinya sekarang gampang, saudara. Ini teorinya gampang ini, saudara ya. Namun di dalam hal untuk mengimplementasikannya ini memerlukan apa? Waduh, perjuangan. We need Jesus Christ in our life untuk menolong kita. Anyway, apa dia katakan di sini? Self denial ya. Sangat penting sekali. Pengendalian diri kita dan penyerahan diri kita. Bukan saja pada waktu kita memulaikan perjalanan kita sebagai orang Kristen, no. Tetapi sampai saat ini, saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, adik-adikku, para pendeta, sampai saat ini, ya, ini sangat penting sekali self denial itu. Pengendalian diri, pertarakan di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Apa dikatakan di sini? Self-denial is the action full with the total surrender. Penyerahan diri kita ini. Ya, penyesuaian diri kita ini harus merupakan satu tindakan kita. Apa yang kita mau lakonkan, harus ada penyerahan diri setiap hari. Harus ada.
Dia tidak dapat atau mencari Yesus dalam dirinya untuk mengikuti Yesus Kristus, tidak dapat kecuali ada apa? Penyesuaian diri, penyangkalan diri di dalam kehidupan seseorang. I will berkumpul bersama umat-umat Tuhan setiap hari. Yang keenam, ini sekarang kita ini ada berapa ini? Ada 50, 60, YouTube lain lagi, Facebook lain lagi, Instagram, Twitter, mungkin ada 200, 250. Saya akan berbaur dengan umat-umat Tuhan setiap hari, walaupun hanya melalui melalui Zoom ini. Beberapa minggu yang lalu saya senang sekali ya, Pendeta Leo, kita ada minggu sembahyang ya, 100 days untuk berdoa sesudah 100 hari, lalu dilanjutkan oleh Uni ya, ketua-ketua daerah yang bicara, lalu sekretaris yang bicara, lalu bendahara yang bicara. Wah, saya ikuti terus. Wah, luar biasa. Saya mendengarkan kesaksian-kesaksian, khotbah-khotbah, doa-doa, nyanyian-nyanyian, luar biasa sekali, yang memberikan peningkatan mutu kerohanian di dalam diri pribadi saya.